warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Naila Aulia Afida dengan NIM 0041. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan potensi dan tantangan industri halal di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadikannya memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Berdasarkan data Global Religious Futures tahun 2018, pada tahun 2010 populasi muslim di Indonesia mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Pertumbuhan umat muslim yang cepat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pasar utama sekaligus produsen terkemuka dalam industri halal. Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup halal tidak hanya terbatas pada aspek konsumsi makanan dan minuman, tetapi telah meluas ke sektor fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat industri halal global, didukung oleh sumber daya manusia, kekayaan alam, serta kebijakan pemerintah yang mulai mendukung perkembangan sektor ini. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari sisi regulasi, infrastruktur, kesadaran masyarakat, hingga daya saing global. Selanjutnya, industri halal. Industri halal Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi modal awal bagi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Menurut Global Religious Futures tahun 2018, pada tahun 2010 penduduk muslim Indonesia menempati urutan pertama jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa dan pada tahun 2010. Proyeksi pertumbuhan muslim sangat pesat dengan dinilai sebagai kelompok agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Riset tersebut menyebutkan bahwa hingga tahun 2050 diprediksi populasi umat muslim akan terus tumbuh hingga mencapai 75%. Angka ini diperkirakan 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan penduduk dunia secara agregat yang diprediksikan mencapai 35%. Kondisi ini menjadi posisi Indonesia sangat menguntungkan, terutama sebagai pasar terbesar di dunia dalam hal konsumsi terhadap industri halal, seperti produk fashion, kosmetik, obat-obatan, dan sektor pariwisata. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya menjadi peluang bagi produsen dunia untuk memperluas jalur distribusinya ke negara Indonesia. Selanjutnya, ada peluang industri halal di Indonesia. Peluang industri halal tersebut dapat dikembangkan dengan dana investasi dari industri keuangan syariah. Pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan penuh terkait pengembangan industri halal ini dari sektor kebijakan makroekonomi dengan mendorong agar industri keuangan syariah memberikan akses pembiayaan yang besar terhadap industri halal. Saat ini, industri perbankan syariah masih konkren memberikan pembiayaan pada sektor real sesuai amanah undang-undang. Apabila UMKM ke depan menggunakan pembiayaan syariah, maka secara otomatis akan meningkatkan market share bank syariah secara signifikan. Hal ini tentu membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang untuk direalisasikan. Peluang industri halal Indonesia. Pengembangan industri halal yang telah menjadi tren di tengah-tengah masyarakat global merupakan peluang tersendiri bagi industri halal di Indonesia menuju pusat industri halal dunia yang ditargetkan pada tahun 2024. Ada beberapa aspek yang menjadi peluang industri halal di Indonesia. Antara lain, yang pertama ada aspek pengakuan global. Indonesia telah diakui masyarakat dunia sebagai salah satu negara yang konsisten mengembangkan industri halal, serta
of Global Islamic Economy Report 2020-2021 mencatat bahwa Indonesia secara global menduduki peringkat keempat dunia dari 15 negara yang masuk dalam top 15. Global Islamic Economy Indicator Score Rank berada pada ranking kedua dunia dalam sektor mode. Urutan keempat dunia pada sektor makanan halal. Selanjutnya urutan kelima pada sektor media dan rekreasi, serta masing-masing urutan keenam pada sektor Islamic Finance, travel, dan farmasi, serta kosmetik. Yang kedua ada aspek keuangan syariah. Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bahkan di tengah pandemik sekalipun, keuangan syariah Indonesia masih tetap bertumbuh. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mencatat bahwa di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% menjadi 1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.468,07 triliun. Hal ini tersebut memberi gambaran bahwa keuangan syariah Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi dan bertumbuh yang signifikan bahkan di masa pandemi sekalipun juga memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga ada aspek makanan halal. Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi dan peluang besar dalam mengembangkan produk halal. Sudah menjadi tuntunan bagi umat muslim untuk mengonsumsi produk makanan halal lagi baik sehingga dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk Indonesia 265 juta. Menjadi Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar produk halal yang menjanjikan. Bahkan berdasarkan laporan dari State of the Global Islamic Economy Report 2020 mengurai bahwa belanja makanan halal muslim dunia telah mengalami peningkatan 3,1% di tahun 2021 sebesar 1,17 triliun. Dolar Amerika dari 1,13 triliun dolar Amerika di tahun 2019. Selain itu, investasi pemerintah di sektor makanan halal merupakan terbesar ketiga dunia dengan total investasi mencapai 6,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2021. Selanjutnya ada aspek wisata halal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi alam yang indah dan cantik yang terdiri dari pantai, gunung, dan danau. Semua menyimpan keindahan dan keunikan tersendiri yang dapat dinikmati oleh wisatawan, baik wisata lokal maupun wisata mancanegara. Selain potensi sumber daya alam, Indonesia juga terkenal dengan keragaman suku bangsa dan budayanya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keduanya merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal, salah satunya dengan travel halal, hotel, dan penginapan halal, kuliner halal, dan lainnya, yang semuanya menjadi daya tarik dalam dunia pariwisata tanah air. Hal ini terbukti di tahun 2020 Indonesia masuk dalam jajaran top 10 dunia di bidang Muslim-friendly travel, yakni menduduki peringkat ke-6 dunia sebagaimana laporan dari State of the Global Islamic Economy Report 2021. Selanjutnya yang terakhir ada aspek halal lifestyle. Potensi pengembangan busana muslim atau fashion di Indonesia sangat besar. Direktur Indonesia Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian, Eratna Utaria Ningrum yang dikutip media Indonesia mengemukakan bahwa konsumsi fashion muslim Indonesia pada tahun 2021 sebesar 16 miliar dolar Amerika. Indonesia merupakan terbesar kelima di dunia setelah Iran, Turki, Saudi Arabia, dan Pakistan. Berdasarkan data
Pusdatin Kemenprin kinerja ekspor industri pakaian jadi sepanjang 2020 mencapai 7,04 miliar dolar Amerika dan pada periode Agustus sampai November 2021 mencapai angka 9,2 miliar dolar Amerika. Redaksi PIN 2021 melansir bahwa pada tahun 2021 ekspor sektor busana muslim telah mencapai 9,2 miliar dolar Amerika, setara dengan 9,8% dari total ekspor industri pengolahan. Bahkan bila dilihat dari pasar domestik, konsumsi produk busana muslim sudah menembus angka 20 miliar dolar Amerika dengan laju tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 18,2%. Secara global, Indonesia memiliki pengaruh di bidang sebagaimana laporan dari State of the Global Islam Economic Report 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat kedua top 10 sektor mode dunia. Dengan demikian, bukan hal yang tidak mungkin Indonesia dapat menjadi pemimpin dan pelopor busana muslim dunia di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tantangan industri halal di Indonesia. Dalam pengembangan potensi halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pertama, banyaknya negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan ada negara pesaing yang termasuk ke dalam negara non-muslim. Negara-negara ini diantaranya Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Italia, dan lain sebagainya. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi yang dimilikinya. Bila tidak, maka Indonesia hanya bisa menjadi konsumen di pasar yang berbeda dan menjanjikan ini. Tantangan dari eksternal ini juga berpengaruh terhadap konsumsi produk dalam negeri. Jika ada banyak produk asing masuk ke Indonesia, maka konsumsi produk Indonesia akan berkurang. Dampaknya, neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor yang masuk ketimbang ekspor. Maka solusi dari masalah ini adalah keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kepabeanan. Kita membutuhkan proteksi untuk melindungi produk halal. Kebijakan produksi ini harus bisa menekan angka impor, namun tidak membuat negara pengimpor tersinggung. Tujuannya agar produk lokal terproteksi sekaligus tetap menjaga hubungan internasional. Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan sebelum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikasi halal internasional. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan sertifikasi halal. Kriteria ini belum tentu diterima oleh negara lain, maka tercipta ketidakteraturan dalam sertifikat halal. Tentu saja hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan konsumen saat produk tersebut diekspor ke negara lain. Oleh sebab itu, perlu diadakan pertemuan di antar negara-negara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikasi halal ini. Setidaknya langkah ini bisa dimulai oleh Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sementara itu, tantangan internal yang dialami Indonesia yaitu pertama kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. Halal awareness memiliki keterkaitan dengan religius dan pengetahuan mengenai konsep halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nusran 2018, religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumsi produk halal dibanding pengetahuan terhadap suatu produk halal. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kartika tahun 2020 yang menyatakan bahwa halal awareness dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label atau logo,
halal dan tingkat ekspor yang baik. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yasid 2016, halal awareness dipengaruhi oleh kepercayaan agama, identitas diri, dan paparan media. Untuk meningkatkan halal awareness di Indonesia, kuncinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus, dengan langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung bisa dilakukan dengan membuat kerajinan keagamaan tentang konsep halal, mengadakan seminar bertemakan industri halal, mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan, serta mengadakan event dan pameran industri halal. Sementara itu, sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan perantara berbagai media. Pada media cetak, sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat artikel pada koran dan majalah, membuat buku dan komik mengenai konsep halal seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kedua, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Setelah ditetapkan pada tahun 2019, UU JPH ini masih tetap membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Selain itu, ada berbagai problematika yang membuat pelaksanaan undang-undang ini belum efektif. Problematika tersebut diantaranya adalah keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP mengenai pelaksanaan UU JPH. Menurut UU JPH, PP mengenai pelaksanaan UU JPH dikeluarkan paling lambat 2 tahun setelah penetapan UU JPH, yakni tahun 2016. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun sayangnya kesadaran meningkat Indonesia untuk berkompetisi masyarakat Indonesia masih rendah. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. Selanjutnya, dalam hal ini terdapat 5 tantangan yang dihadapi Indonesia kaitannya dengan industri halal. Untuk yang pertama ada ketergantungan bahan baku halal impor. Saat ini Indonesia masih ketergantungan bahan baku halal yang diimpor dari luar negeri. Ketergantungan bahan baku impor merupakan titik kritis dalam produksi produk halal. Bahan baku yang dapat diimpor cenderung mahal harganya apabila dibandingkan dengan bahan baku dari dalam negeri. Mahalnya bahan baku berpengaruh pada halal jual produk halal di pasar. Terlebih lagi apabila negara yang mengekspor bahan baku ke Indonesia juga memproduksi produk halal yang sama, maka ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Bahan baku halal meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketersediaan bahan baku halal sangat penting dalam memudahkan dan mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil atau UMK berorientasi ekspor. Penggunaan bahan baku halal dalam proses produksi dapat mengakses proses yang harus dilakukan oleh auditor halal dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk tersebut. Kendala penyediaan bahan baku halal ini merupakan salah satu tantangan bersama yang harus disikapi oleh semua pemangku kepentingan terkait dalam mendukung terwujudnya ekosistem halal dan rantai nilai halal yang di dalamnya sektor UMK semakin mudah melakukan diversifikasi dan adaptasi dalam mendukung ekspor. Kemudian yang kedua ada jumlah LPH masih sangat terbatas. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengumumkan Indonesia saat ini masih memiliki 30 lembaga pemeriksaan halal yang siap beroperasi. Angka ini belum cukup untuk melayani seluruh pengusaha baik lingkup besar maupun kecil dan menengah. Saat ini di Indonesia memiliki 38 provinsi, 7,277 kecamatan, 514 kota dan kabupaten, dan 83,763 desa dan kelurahan. Apabila 30 LPH tersebut harus melayani usaha menengah dan kecil, tentu tidak cukup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Di Indonesia, perkembangan industri halal di Indonesia baik meski
meski lambat, namun pertumbuhan tengah menuju ke arah yang lebih baik. Mulai dari sisi regulasi, bertambahnya LPH, dan masyarakat yang peduli pada industri halal dengan banyaknya jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan. Untuk yang ketiga yaitu adanya MRA BPJPH dengan lembaga halal global menjadi permasalahan tersendiri bagi pasar halal domestik. BPJPH telah menyelesaikan proses asesmen atau IVANKA. Ini merupakan lembaga halal luar negeri atau LHLN. Pelaksanaan asesmen ini terbagi menjadi dua tim. Pertama, tim asesmen teknis yang terdiri dari Amar, Bramantio, dan Abdul Qadir. Kedua, tim asesmen syariah atau Halal Islamic Affairs Expertise yang terdiri dari Siti Aminah dan Fartina Santi. Proses asesmen berlangsung selama 3 hari mulai 21 sampai 23 September 2022. Adapun metode asesmen yang dilakukan meliputi data review, interview, dan on-site observation. Kementerian Agama mengapresiasi upaya IVANKA untuk mengajukan akreditasi. Ini menjadi sinyal positif bagi perluasan ekosistem halal Indonesia. Pentingnya kolaborasi dan kerjasama yang baik dapat mengembangkan pasar halal global. Apabila sudah ada lembaga yang memenuhi syarat dan standar Indonesia terkait jaminan produk halal, rekan pengusaha ekspor dari Amerika tidak repot untuk mensertifikasi halal produknya dan bisa masuk ke pasar Indonesia. Kemudian yang keempat, ada kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia. Kesadaran halal sangat berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan tingkat religius masyarakat, sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih intens oleh pihak terkait, agar dapat memberikan pemahaman dan kesadaran halal lifestyle bagi masyarakat terutama dalam mengkonsumsi produk-produk halal. Demikian juga halnya sosialisasi terhadap para pengusaha UMKM khususnya yang bergerak di bidang industri halal, baik produk barang maupun produk jasa. Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal memiliki peran yang signifikan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal tersebut. Hal ini diperlakukan agar penyerapan produk halal Indonesia semakin masif dan luas sehingga berpeluang untuk dapat menjadi perhatian masyarakat dunia. Untuk yang terakhir, ada problematika UU nomor 23 tahun 2014 tentang jaminan halal. Sejak UU nomor 23 tahun 2014 diterbitkan, ternyata tidak langsung berlaku efektif. Implementasi baru dilakukan pada Oktober 2019. Itu pun lagi tidak langsung diterapkan sepenuhnya karena kewajiban sertifikasi halal dalam jaminan halal tersebut tidak bisa dilakukan total, memerlukan waktu dan harus bertahap. Atas dasar ini tentu menjadi lambat implementasinya. Bahkan hingga saat ini juga secara faktual menunjukkan bahwa penerapan halal food dengan labeling halal masih lambat di masyarakat. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri yang diselesaikan dengan cepat agar tujuan Indonesia sebagai negara rujukan dunia secara akseleratif dapat terwujud. Selanjutnya, ada konsep dan kerangka kerja pengembangan industri halal. Pentingnya kemurnian produk merupakan tanggung jawab yang signifikan bagi konsumen, terutama mereka yang mengikuti keyakinan Islam. Di pasar global, sertifikasi dan pelabelan produk halal telah mendapatkan perhatian yang cukup besar, dengan tujuan untuk menjaga kepentingan konsumen muslim di seluruh dunia dan menavigasi suluk-beluk lanskap global yang semakin saling berhubungan. Konsep halal melampaui konotasi religiusnya untuk menembus berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ini telah berkembang menjadi lambang universal yang menganjurkan preferensi kualitas dan gaya hidup. Dalam ramah bisnis, produksi barang halal dapat menghasilkan pengembalian finansial yang besar. Berakar pada prinsip-prinsip syariah yang mendalam, konsumsi muslim yang mencakup barang habis pakai dan tidak habis pakai, mengharuskan kepatuhan terhadap sumber-sumber yang diizinkan. Tujuan utama dari sektor halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur jaminan kualitas produk halal adalah untuk memastikan bahwa negara menawarkan perlindungan dan jaminan mengenai sertifikasi halal suatu produk.
Selanjutnya ada regulasi hukum industri halal di Indonesia. Kajian tentang industri halal di Indonesia sekarang ini menjadi pembahasan menarik dan diperlukan suatu payung hukum sebagai kebijakan serius dari pemerintah terkait industri halal baik dalam bidang makanan, minuman maupun sektor ekonomi lainnya. Selain menjadi upaya tren industri halal, namun regulasi hukum juga menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menjamin hak bagi setiap manusia, termasuk hak dalam memperoleh atau mengkonsumsi produk halal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Pasal 29 Ayat 2, maka beberapa aspek tersebut menjadi acuan bagi pemerintah guna membentuk regulasi hukum terkait industri halal. Mari dukung Indonesia melalui program pelatihan produk halal. Di sini ada sertifikasi pelatihan pendamping proses produk halal. Jangan lupa dukung Indonesia agar tetap maju. Terima kasih.